Di sebuah dunia yang terus bergerak, di mana suara mesin lebih nyaring daripada detak jantung manusia, dan keberhasilan diukur dari angka-angka, gelar, serta pencapaian yang gemerlap, ada satu pertanyaan kuno yang masih menggema. Apakah semua itu benar-benar membawa kedamaian? Manusia hari ini berlari, berjuang, dan mengejar sesuatu yang sering kali tak pernah selesai. Seperti mendaki gunung tanpa puncak, kita mendambakan rumah yang lebih besar, posisi yang lebih tinggi, pengakuan yang lebih luas. Namun di balik semua itu, mengendap sebuah kelelahan yang tak tertahankan. Kelelahan menjadi seseorang di mata dunia. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana jika menjadi tak berguna di mata dunia justru menyelamatkan kita? Bagaimana jika tidak memiliki apa-apa justru membuat kita memiliki segalanya? Dalam hikayat-hikayat Taoisme yang tenang namun menusuk, kita menemukan suara-suara yang berbeda dari arus zaman. Suara seorang pertapa tua yang bahagia meski hidup dari sisa panen. Suara pohon besar yang bertahan hidup karena dianggap tak berguna. Suara sahabat lama yang menerima takdirnya dengan lapang dada, meski hidupnya tak semewah temannya. Ini bukan kisah tentang melawan dunia secara frontal. Ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak, untuk menoleh ke dalam, mendengar aliran kehidupan yang tenang dan diam, yang selama ini tertutup oleh riuhnya, ambisi, dan ketakutan. Taoisme bukan sekadar ajaran, tapi sebuah napas panjang yang mengajak kita untuk mengendorkan genggaman terhadap dunia. Karena kadang, dalam melepaskan, kita justru menemukan makna yang sesungguhnya. Mari kita selami kebijaksanaan kuno ini. Mungkin di sanalah kita akan menemukan kembali diri kita yang telah lama hilang, bukan di puncak gunung gemilang, tapi di dalam kesunyian yang penuh kedamaian. Bagian 1. Kebahagiaan di luar ukuran dunia. Dalam perjalanan panjang menuju kerajaan Wei, Konfusius dan murid-muridnya berjalan menyusuri tanah berdebu yang penuh dengan angin dan waktu. Mereka adalah para pencari makna, para perenung hidup yang menempuh jarak demi menemukan jawaban dari teka-teki kehidupan. Namun pada hari itu, pelajaran terbesar justru datang bukan dari seorang sarjana, melainkan dari seorang pertapa tua yang tampak seperti tak memiliki apa-apa. Pertapa itu begitu tua hingga kulitnya keriput seperti kertas yang terlalu lama disimpan. Namun alih-alih bersandar pada tongkat atau mengeluh tentang masa tua, ia justru sedang memunguti butiran padi yang tercecer, sambil bernyanyi pelan, sebuah melodi yang keluar dari kedalaman jiwa, bukan dari kekayaan dunia. Murid Konfusius yang bernama Tsukung tertegun. Baginya, pemandangan itu tak masuk akal. Bagaimana bisa seseorang yang begitu miskin, begitu tua, begitu sendirian, masih bisa bernyanyi dengan riang? Ia pun mendekat dan menyampaikan rasa iba. Dengan niat baik, ia menyampaikan simpati, seolah berkata, "Aku mengerti penderitaanmu." Namun sang pertapa hanya tersenyum, lalu menatap mata Tsukung dengan kejernihan yang tak biasa, dan bertanya, "Mengapa engkau merasa kasihan kepadaku? Apakah hidupku begitu menyedihkan di matamu?" Tsukung menjelaskan, dengan logika yang umum dipahami, jika seseorang tidak bekerja keras di masa muda, maka ia akan menua tanpa pencapaian, tanpa keluarga yang mendampingi, tanpa martabat. Ia menyangka pertapa itu adalah simbol kegagalan hidup. Namun jawaban sang pertapa membalikan dunia. Ia berkata, "Aku bahagia karena aku tidak memiliki semua hal yang kau anggap penting. Jika aku dulu sibuk mengejar harta dan bersaing, mungkin aku sudah mati di usia muda. Karena aku tak punya istri dan anak, aku tak perlu memikirkan beban dan kekhawatiran atas hidup mereka. Aku bebas, aku damai. Mengapa aku tidak bernyanyi?" Kata-kata itu bukan hanya membungkam Tsukung, tetapi juga mengajarkan sesuatu yang sulit diterima oleh pikiran yang dibentuk oleh standar dunia. Bahwa kekosongan bisa menjadi kelapangan, bahwa tidak memiliki bisa berarti tidak terbebani.
pandangan Taoisme memang sering mengejutkan. Ia membalik nilai-nilai yang umum diyakini, bahwa kemiskinan bukan selalu penderitaan, bahwa kesendirian bukan selalu kesepian, dan bahwa keberhasilan bukan selalu membawa kebahagiaan. Dalam kebudayaan yang menghargai produktivitas, status, dan keluarga sebagai simbol keberhasilan, pertapa tua ini adalah anomali. Namun justru karena itu, ia menjadi cermin yang memantulkan kembali tanya kepada kita, benarkah hidup kita bahagia, atau kita hanya sibuk memalsukannya? Kita bisa membayangkan berapa banyak orang modern yang menjalani hidup layaknya Tsukung, penuh simpati kepada mereka yang dianggap gagal oleh dunia. Namun diam-diam, justru iri pada ketenangan yang mereka punya. Di era di mana semua orang berlomba menunjukkan kebahagiaannya lewat media sosial, sang pertapa menjadi lambang dari sebuah kebahagiaan yang tidak dipertontonkan. Kebahagiaan yang bersumber dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Taoisme mengajarkan bahwa dunia luar hanyalah cermin dari isi batin. Ketika batin telah tenang, maka apapun keadaannya, kita bisa merasa cukup. Dan ketika kita telah merasa cukup, maka hidup pun menjadi ringan. Bukan karena beban telah hilang, melainkan karena kita telah berhenti menggenggam apa yang tak perlu. Pertapa tua itu mungkin dianggap kalah dalam permainan dunia. Tapi di jalan Tao, ia adalah seorang pemenang sejati, sebab ia telah menemukan kebebasan yang tak bisa dibeli. Kebebasan dari ekspektasi, dari rasa iri, dari ambisi, dan dari rasa takut akan penilaian orang lain. Dan mungkin, di dunia yang terus menuntut lebih, kisah ini adalah pengingat halus bahwa terkadang cara paling damai untuk menjalani hidup adalah dengan berjalan pelan, memungut sebutir padi yang tertinggal, sambil bersenandung sendiri dalam kebebasan yang tak tampak oleh mata orang lain. Bagian 2. Keletihan dalam kejaran yang tak pernah usai. Zhuangzi, seorang filsuf besar dalam aliran Taoisme, pernah menuliskan pemikiran yang tajam tentang manusia dan obsesinya terhadap hal-hal duniawi. Ia hidup pada zaman kuno, namun apa yang ia amati kala itu masih terasa begitu relevan hari ini. Bahkan mungkin lebih mendesak. Baginya, manusia terlalu terpaku pada hal-hal seperti kemewahan, status, dan pengakuan. Dan semakin dikejar, semakin dalam manusia terjerat dalam kelelahan yang tak berujung. Mari kita pandang dunia hari ini. Iklan bertebaran di layar kita, menampilkan rumah-rumah megah, mobil-mobil mahal, liburan mewah ke negara eksotis, dan gaya hidup glamour yang dibungkus dalam narasi kesuksesan. Kita dijejali pesan-pesan bahwa menjadi berhasil adalah memiliki lebih, tampil lebih, dan terlihat lebih hebat dari orang lain. Sejak kecil, kita diajari untuk bermimpi besar, dan itu tidak salah. Namun yang menjadi racun adalah ketika impian itu berubah menjadi perintah yang membelenggu, bukan lagi pilihan yang membebaskan. Zhuangzi melihat betapa cepat manusia terperangkap dalam lingkaran hasrat. Saat seseorang berhasil membeli mobil impiannya, ia segera mengincar mobil yang lebih mewah. Ketika rumah yang dulu begitu diidamkan akhirnya dimiliki, tak lama kemudian kehangatan itu memudar menjadi rutinitas, dan keinginan baru muncul tanpa henti. Dalam bahasa modern, ini disebut sebagai hedonic treadmill, sebuah kondisi di mana kebahagiaan terus-menerus dikejar, namun tak pernah benar-benar diraih. Dan yang tersisa, kelelahan. Tubuh lelah bekerja untuk membayar cicilan. Pikiran lelah bersaing dengan orang lain. Hati lelah menunggu validasi yang tak kunjung datang. Zhuangzi menyebut ini sebagai cara yang bodoh untuk memperlakukan tubuh. Karena dalam mengejar semua yang dikagumi dunia, manusia justru mengabaikan dirinya sendiri. Jiwanya terkikis, napasnya pendek, dan tidurnya dangkal. Taoisme tidak pernah menolak kenyamanan atau kemajuan. Ia bukan ajaran yang melarang manusia untuk hidup layak.
namun ia menawarkan sudut pandang yang berbeda, bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari akumulasi benda atau pencapaian, melainkan dari kesadaran batin akan kecukupan. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak perlu memiliki segalanya untuk merasa cukup, maka saat itulah beban mulai terangkat dari pundaknya. Bayangkan, seseorang yang bangun pagi bukan karena alarm dari jam kerjanya, melainkan karena cahaya matahari yang menembus jendela kamarnya. Ia tidak terburu-buru mengejar angka-angka di laporan, tidak sibuk memoles citra di media sosial. Ia hanya menjalani hidup, menyeduh teh hangat, mendengar burung bernyanyi, dan menghirup napas panjang dengan tenang. Apakah ia miskin? Mungkin menurut dunia. Tapi apakah ia damai? Sangat mungkin. Zhuangzi juga mengingatkan bahwa obsesi terhadap status dan pengakuan sosial adalah sumber ketidakbahagiaan. Kita takut terlihat gagal, takut dicap sebagai orang biasa, takut menjadi tak penting. Maka kita bekerja terlalu keras, menekan diri terlalu dalam, dan memakai topeng-topeng agar terlihat pantas di mata orang lain. Namun pada akhirnya, kita hanya menjadi roda kecil dalam mesin besar yang tidak pernah benar-benar peduli. Di tengah dunia yang menuntut lebih, Taoisme mempersilahkan kita untuk melangkah pelan, untuk bertanya dengan jujur, apakah semua ini membuat kita bahagia? Atau justru menggerus jiwa kita sedikit demi sedikit? Zhuangzi menulis bahwa surga dan bumi memperoleh kedamaiannya karena mereka tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti mereka pasif, melainkan mereka tidak memaksakan kehendak, tidak mengejar yang tak perlu. Mungkin disitulah letak kuncinya, bukan pada pencapaian luar, tetapi pada ketenangan dalam. Bukan pada apa yang kita genggam, tapi pada apa yang sanggup kita lepaskan. Dan ketika kita berani melepaskan, barangkali untuk pertama kalinya dalam hidup, kita bisa merasakan bagaimana rasanya benar-benar hidup. Tidak untuk dunia, tidak untuk pujian, tetapi untuk diri sendiri, dengan ringan, dengan bebas, dan dengan damai. Bagian 3. Menantang ukuran dunia tentang nilai dan harga diri. Di dunia modern yang penuh dengan tabel peringkat, nilai akademik, statistik media sosial, dan ukuran kekayaan, manusia seringkali dinilai bukan berdasarkan siapa dirinya sebenarnya, tetapi berdasarkan apa yang dimilikinya dan bagaimana ia tampil di mata orang lain. Ini adalah dunia yang sangat bising dengan suara, kamu harus ini, kamu harus itu. Hingga banyak orang hidup bukan karena panggilan hatinya, melainkan karena tekanan dari luar. Dalam kerangka seperti inilah, ajaran Taoisme hadir dengan keberanian yang sunyi. Ia menantang semua ukuran itu, dan dengan lembut namun tegas berkata, apakah kamu yakin itu yang benar? Zhuangzi, sang filsuf Taois yang penuh kejutan, mengatakan bahwa kita tidak bisa mengukur benar dan salah, baik dan buruk, mulia dan hina hanya berdasarkan standar dunia. Apa yang dipuja banyak orang belum tentu layak disembah. Apa yang dihindari orang belum tentu hina. Bahkan, apa yang disebut kegagalan bisa jadi justru sebuah keberhasilan yang belum dipahami. Lihatlah bagaimana masyarakat memandang orang-orang yang tidak mengikuti arus besar. Mereka yang tak mengejar jabatan, mereka yang tidak menikah, mereka yang tidak punya gelar akademik tinggi atau penghasilan besar. Mereka seringkali dianggap aneh, pemalas, atau pecundang. Padahal, bisa jadi mereka justru sedang menjalani hidup yang penuh kesadaran dan kebebasan. Zhuangzi menulis, langit tidak melakukan apa-apa, maka dari itu ia tenang. Bumi tidak melakukan apa-apa, maka dari itu ia damai. Dalam diam dan ketidakambisian justru terkandung kedamaian yang sejati. Namun masyarakat kita menganggap diam sebagai kemalasan, ketidakambisian sebagai kelemahan, dan keheningan sebagai tanda ketidakbergunaan. Inilah kebalikan dari hikmah Tao yang menyatakan, justru dengan tidak memaksakan apapun, kita mampu menyatu dengan alur kehidupan yang alami.
Taoisme mengajak kita untuk tidak menjadi budak pencitraan. Betapa banyak orang yang mengunggah kebahagiaan di media sosial, namun menangis dalam kesendirian. Betapa banyak yang terlihat sukses, namun merasa hampa. Dunia luar adalah panggung sandiwara, dan banyak dari kita memainkan peran agar tidak dianggap gagal. Tapi apa gunanya terlihat berhasil jika batin tak pernah merasa cukup? Ajaran Tao memperkenalkan ide tentang kebergunaan dalam ketidakbergunaan. Ini tampaknya paradoks, tetapi sangat dalam maknanya. Seperti dalam kisah pohon tua yang tidak ditebang karena kayunya dianggap buruk. Justru karena itu ia bisa tumbuh besar dan panjang umur. Orang-orang yang dianggap tak berguna oleh dunia karena tidak menghasilkan uang, tidak ikut lomba ambisi, atau tidak menjadi pusat perhatian, justru seringkali menjadi orang-orang yang paling damai, paling utuh, dan paling bebas. Zhuangzi juga mencatat bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah kematian, melainkan menjadi tidak berarti. Maka orang berlomba-lomba membuktikan nilai dirinya lewat jabatan, karya, dan popularitas. Namun dalam kejaran ini, mereka lupa bahwa nilai diri sejati bukan terletak pada hasil luar, tetapi pada kesejatian dalam. Bukan apa yang kita miliki yang membuat kita berharga, tapi bagaimana kita hidup dalam kejujuran dan kedalaman. Dalam kebisingan zaman yang memuja keberhasilan, Taoisme adalah suara lembut yang mengajak kita kembali ke kesederhanaan. Ia membisikkan bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi biasa. Tidak ada yang hina dalam tidak bersinar. Tidak semua orang harus menjadi bintang. Sebagian dari kita adalah langit gelap tempat bintang bersandar. Nilai manusia bukan pada pujian yang ia terima, melainkan pada kedamaian yang ia miliki ketika dunia berhenti menonton. Dan ketika kita benar-benar menghayati ini, kita akan mengerti bahwa tak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa berarti. Cukup menjadi diri sendiri, dalam kesadaran penuh, tanpa harus memenuhi harapan siapapun. Taoisme mengajak kita menanggalkan topeng, menurunkan beban, dan duduk sejenak dalam sunyi. Di sanalah, di ruang yang sepi dari penilaian, harga diri sejati mulai tumbuh, diam-diam, seperti akar yang tak terlihat, namun kuat menopang kehidupan yang tak tergoyahkan. Bagian 4. Kekuatan tersembunyi dalam ketidakbergunaan. Bayangkan sebuah pohon tua yang berdiri angkuh di pinggir kuil desa. Batangnya besar dan bercabang banyak. Daunnya rindang meneduhi tanah di bawahnya. Setiap musim hujan datang, ratusan lembu bisa berteduh di bawahnya. Namun seorang tukang kayu yang lewat bersama muridnya hanya melirik sekilas dan mencibir. Pohon itu tidak berguna. Batangnya bengkok, kayunya lembek. Tidak bisa dibuat perahu, tidak bisa jadi lemari. Kayu seperti itu akan cepat lapuk dan hancur. Ia hanya buang tempat. Tukang kayu itu tertawa, merasa benar. Tapi malam itu, ia bermimpi pohon tua itu berbicara kepadanya. "Kau menyebutku tidak berguna," kata si pohon. "Tapi justru karena aku tidak berguna, aku masih hidup. Lihatlah pohon apel dan jeruk, mereka memberikan buah, dan karena itu manusia mendatanginya dengan pisau dan keranjang. Cabang mereka dipatahkan, tubuh mereka dilukai. Ketika mereka tak lagi berbuah, mereka ditebang. Tapi aku dibiarkan tumbuh liar, damai, dan panjang umur, karena tidak dianggap berguna." Kisah ini, yang berasal dari kitab Zhuangzi, bukan sekadar dongeng tentang pohon dan mimpi. Ia adalah alegori dalam yang membalikkan cara berpikir kita. Ia menantang keyakinan bahwa hidup harus bermanfaat menurut ukuran dunia. Bahwa nilai diri seseorang ditentukan oleh hasil yang bisa ia berikan. Tapi Taoisme mengajarkan, justru dalam ketidakbergunaan terdapat kebebasan yang tak ternilai. Dalam dunia modern yang terobsesi pada produktivitas, efisiensi, dan kontribusi ekonomi,
Seseorang yang tidak menghasilkan dianggap gagal. Orang yang tidak bekerja keras, tidak ikut kompetisi, atau tidak mengejar karir yang menjanjikan seringkali direndahkan. Tapi apakah benar bahwa menjadi tidak produktif artinya menjadi tidak berarti? Lihatlah orang-orang yang memilih hidup sederhana, yang menanam sayur sendiri, yang tak sibuk memburu angka dan promosi. Mereka mungkin tak masuk daftar sukses versi dunia, namun mereka memiliki waktu untuk duduk bersama angin, mendengar dizir hujan, dan membaca buku tanpa tekanan. Mereka punya waktu untuk merenung, untuk menyapa diri sendiri, untuk hidup secara utuh. Dan kadang, itulah makna sejati dari hidup itu sendiri. Bukan berguna bagi sistem, tapi hadir bagi kehidupan. Filsafat Tao tidak anti pencapaian, tapi ia memberi ruang untuk bentuk keberhasilan yang lain, yang sunyi, yang tak terukur, yang tak bisa dibandingkan. Dalam Taoisme, keberhasilan bukan soal naik tangga karir, tapi soal menyatu dengan aliran hidup. Bukan soal memiliki, tapi soal merasakan. Bukan soal menaklukkan dunia, tapi berdamai dengan dunia, dengan diri, dan dengan waktu. Pohon tua dalam kisah tadi tidak dihormati karena gunanya. Ia dihormati karena kebesarannya, keteduhannya, dan usianya yang panjang. Dan semua itu hanya mungkin karena ia tidak pernah dieksploitasi. Begitu pula manusia. Kadang, kita baru bisa tumbuh setinggi-tingginya ketika kita berhenti memenuhi ekspektasi yang tak perlu. Ketika kita berhenti mengukur diri dengan ukuran orang lain. Apa gunanya menjadi pohon yang setiap saat harus membuktikan diri dengan buah, dengan hasil, dengan manfaat, tapi tak sempat merasakan angin di daunnya sendiri? Kita seringkali terlalu sibuk ingin berguna, hingga lupa menjadi utuh. Terlalu sibuk ingin diperhatikan, hingga lupa memerhatikan. Terlalu sibuk ingin menjadi orang besar, hingga lupa menjadi manusia biasa yang bahagia. Zhuangzi, lewat kisah ini mengajak kita merenung. Apakah kamu hidup untuk menjadi alat bagi orang lain? Ataukah kamu hidup untuk merasakan hidup itu sendiri? Dalam dunia yang selalu menuntutmu untuk jadi sesuatu, kadang hal paling radikal dan paling bermakna adalah menjadi tak berguna. Karena justru di sanalah kamu bisa bertumbuh bebas, seperti pohon tua itu, yang tak dikagumi karena manfaatnya, tapi dihormati karena ketenangannya. Bagian 5. Ketika takdir tak sejalan dengan usaha. Dalam sebuah desa yang tenang, dua sahabat lama bertemu kembali setelah bertahun-tahun terpisah oleh waktu dan keadaan. Pei Kungcu dan Ximen Tzu dulunya adalah rekan seperjuangan, berpendidikan sama, memulai dari titik yang serupa, dan punya harapan yang hampir identik tentang masa depan. Namun nasib membawa mereka ke arah yang sangat berbeda. Ximen Tzu kini dikenal sebagai orang terpandang. Ia memiliki rumah besar, makanan lezat di mejanya setiap hari, dan gerobak mewah yang membawanya kemanapun ia mau. Orang-orang menghormatinya, menyapanya penuh hormat setiap kali ia lewat. Sementara itu, Pei Kungcu hidup di rumah reyot, berpakaian lusuh, memakan makanan sisa yang bahkan diberikan kepada babi, dan berjalan kaki kemana-mana karena tak sanggup membeli kereta. Dalam pertemuan itu, Pei Kungcu meluapkan isi hatinya. Ia merasa pahit, merasa dunia tidak adil. Kita dulu berdiri sejajar, katanya. Mengambil keputusan bersama, belajar bersama, memulai bersama. Tapi lihat sekarang, engkau kaya dan dihormati, sedangkan aku miskin dan diabaikan. Tanah pun menolak panen dariku, pasar pun tak berpihak. Ini sungguh tak adil. Mendengar itu, Ximen Tzu menjawab dengan nada tinggi. Ia merasa terganggu oleh keluhan sahabat lamanya. Ia membalas, kesuksesanku bukan keberuntungan semata. Aku mencapainya karena aku lebih layak, lebih bijak, dan lebih berbudi. Jika engkau gagal, itu karena engkau tidak cukup baik.
Jawaban yang pahit ini membuat Pei Kung-tsu makin terpuruk. Namun di desa itu, tinggal seorang bijak yang menjadi tempat banyak orang mencari jawaban. Pei Kung-tsu mendatanginya, mengadukan ketimpangan yang ia rasakan. Bijak itu mendengarkan dengan sabar, lalu memanggil Shimentsu. Setelah mendengar penjelasan sang teman sukses, sang bijak tersenyum dan berkata, "Kau berkata bahwa keberhasilanmu karena kebijaksanaan dan kebajikanmu. Tapi sesungguhnya, kau hanya lebih beruntung. Dan Pei Kung-tsu bukan gagal karena bodoh atau hina, melainkan karena takdir tidak memberinya keberuntungan yang sama. Dunia ini tak selalu adil, dan nilai manusia tidak bisa diukur dari nasibnya." Ucapan sang bijak seperti embun yang jatuh ke tanah kering. Ia tak menyalahkan, tak menuduh, tapi juga tidak menyangkal kenyataan. Ia hanya menunjukkan bahwa hidup adalah tarian antara usaha dan nasib. Bahwa seseorang bisa melakukan segalanya dengan benar, namun tetap tidak mendapat hasil yang diharapkan. Sebaliknya, ada pula yang beruntung sejak awal dan segala pintu terbuka baginya dengan mudah. Inilah salah satu pelajaran terpenting dari Taoisme, bahwa hidup bukanlah sistem matematika yang adil dan bisa diprediksi, bahwa hasil tidak selalu sepadan dengan usaha, dan bahwa kedamaian tidak terletak pada pengakuan, tetapi pada penerimaan. Dalam dunia yang terlalu sering mengukur harga diri dari pencapaian, filsafat Tao mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari standar semu itu. Pei Kung-tsu pada akhirnya menerima keadaannya. Ia tidak lagi merasa malu karena miskin, atau iri karena temannya kaya. Ia menemukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan hidup, dan itu adalah kemenangan yang lebih dalam daripada keberhasilan lahiriah. Kita semua mungkin pernah menjadi Pei Kung-tsu, berusaha sebaik mungkin, namun dunia tak berpihak. Kita pernah merasa bahwa orang lain yang lebih sedikit usahanya justru lebih banyak diberi. Kita merasa lelah karena hidup tak mengikuti logika keadilan yang kita yakini. Tapi justru dalam titik itulah kita diberi pilihan, terus menggugat hidup atau belajar berdamai dengannya. Zhuangzi dan para filsuf Tao tidak menyuruh kita untuk pasrah tanpa usaha, tapi mereka mengajak kita untuk tidak mengikat kebahagiaan pada hasil, untuk tidak menganggap kegagalan sebagai kutukan dan kesuksesan sebagai tanda keutamaan. Karena hidup memiliki alurnya sendiri, dan kita hanya bisa menari bersamanya, bukan memaksanya menari mengikuti irama kita. Dan siapa tahu, dalam menerima kekalahan dengan lapang dada, kita justru memenangi sesuatu yang lebih besar, ketenangan. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang sampai paling cepat, tapi siapa yang sampai dengan hati yang damai. Bagian 6. Melepaskan keterikatan, mengalir bersama kehidupan. Di tengah pusaran dunia yang bergerak cepat, manusia semakin terbelenggu oleh rasa harus berguna, harus sukses, harus dikenal, harus membuktikan diri. Kita dididik sejak kecil untuk menjadi seseorang dalam sistem sosial. Anak yang membanggakan, siswa yang berprestasi, karyawan yang produktif, warga negara yang patuh. Dan ketika kita tidak mencapai standar-standar itu, kita mulai mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Namun, filsafat Taoisme justru mengajarkan sebaliknya, bahwa kita tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa utuh. Kita cukup menjadi diri sendiri, dalam kesadaran penuh, tanpa keterikatan, dan tanpa tekanan untuk menjadi lebih dari apa adanya. Tao mengajarkan bahwa kedamaian bukan ditemukan dalam pencapaian, tapi dalam penerimaan terhadap segala hal yang tidak bisa kita kontrol. Dalam dunia modern yang memaksa kita untuk berguna, Taoisme hadir seperti embusan angin lembut yang membisikkan, "Berhentilah sejenak, kamu tak perlu menjadi mesin. Kamu bukan alat, kamu adalah bagian dari aliran semesta." Kita bisa melihat bagaimana masyarakat hari ini menjadi achievement society, masyarakat yang mengukur segalanya dari hasil.
Kita memuja kesibukan seakan-akan sibuk berarti penting. Kita menghargai mereka yang produktif dan mencemooh mereka yang mengambil waktu untuk diam, merenung, atau beristirahat. Tapi di balik semua itu, banyak yang diam-diam merasa hampa. Mereka sibuk, namun kosong. Mereka berhasil, namun gelisah. Mereka terkenal, namun tak damai. Inilah jebakan yang ingin dibongkar oleh Taoisme. Kita terlalu terikat pada citra, peran, dan harapan orang lain. Kita memakai topeng demi disukai, mengubah arah hidup demi diterima, dan mengejar ambisi yang bukan milik kita hanya karena semua orang melakukannya. Kita menjadi seperti daun yang terombang-ambing di sungai tanpa tahu kemana kita mengalir. Zhuangzi menyebut bahwa manusia terlalu sering mempercayai konstruksi sosial sebagai kebenaran mutlak. Padahal, banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat hanyalah ilusi. Ambisi, popularitas, bahkan kehormatan seringkali tak lebih dari bayangan yang memudar saat kita mendekat. Maka, alih-alih terus berlari mengejarnya, Taoisme mengajak kita untuk duduk dan diam, mengamati, dan kemudian melepaskan. Apa yang terjadi ketika kita mulai melepaskan? Pertama, kita menemukan kebebasan. Ketika kita tidak lagi merasa harus menjadi pusat perhatian, kita bisa menikmati menjadi penonton. Ketika kita tak perlu lagi membuktikan diri, kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Ketika kita berhenti mengejar validasi, kita mulai mengenali suara hati sendiri yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Kedua, kita menemukan makna dalam hal-hal sederhana. Dalam sejuknya pagi tanpa alarm, dalam secangkir teh yang diseduh perlahan, dalam tawa kecil yang tak diunggah kemana-mana. Taoisme mengajak kita kembali ke dasar, ke momen kini, ke keheningan batin yang penuh dengan rasa cukup. Ketiga, kita menjadi lebih selaras dengan aliran hidup. Tidak semua hal harus dilawan. Tidak semua rencana harus dipaksakan. Tidak semua impian harus dicapai. Ada kalanya menyerah bukan bentuk kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Karena hidup, sebagaimana Tao, adalah arus. Ketika kita melawan, kita lelah. Tapi ketika kita mengalir bersama, kita sampai ke tujuan dengan tenang. Inilah kekuatan melepaskan, bukan menyerah, tapi membebaskan. Bukan pasrah, tapi sadar bahwa tak semua hal bisa dan harus kita genggam. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih berhasil? Orang kaya yang setiap hari bangun pagi dengan rasa cemas, selalu merasa kurang, dan terus berlomba dengan dunia? Ataukah orang yang sederhana, namun bangun pagi dengan hati damai, tersenyum pada matahari, dan bersyukur atas apa yang ada? Filsafat Taoisme tidak memberi kita jawaban mutlak, tapi ia membuka ruang untuk bertanya, untuk bernapas, dan untuk menyadari bahwa hidup tidak harus menjadi perjuangan tanpa henti. Kadang, yang paling kita butuhkan bukan langkah lebih cepat, tapi keberanian untuk berhenti dan berkata, "Sudah cukup." Dan saat kita berkata cukup, dari hati yang jernih, dari sanalah kebahagiaan yang sejati mulai tumbuh. Bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai teman perjalanan. Tenang, sederhana, dan mengalir. Seperti sungai yang tahu kemana harus pergi, meski tak pernah memaksa arah. Di tengah dunia yang gemerlap namun melelahkan, di mana setiap langkah harus dibuktikan dengan pencapaian dan setiap napas diukur dengan produktivitas, filsafat Taoisme hadir bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai pengingat bahwa kita tak harus menjadi siapa-siapa untuk merasa berharga. Lewat kisah pertapa tua yang bernyanyi di ladang, pohon besar yang dianggap tak berguna, hingga dua sahabat yang dipisahkan oleh takdir, kita belajar satu hal penting, bahwa makna hidup tak selalu tersembunyi di puncak keberhasilan, tetapi seringkali hadir dalam keheningan, dalam kesederhanaan, dalam kebebasan dari tuntutan.
Zhuangzi dan para bijak Tao tidak menawarkan kekayaan, ketenaran, atau jalan pintas menuju kejayaan. Mereka menawarkan sesuatu yang lebih langka di zaman ini, kedamaian. Kedamaian yang lahir dari penerimaan, dari melepaskan keterikatan, dan dari berani hidup seturut aliran alam, bukan melawannya. Kita tak bisa selalu mengatur dunia, tetapi kita bisa mengatur cara kita menjalaninya. Kita tak harus bersinar terang agar diakui. Kita cukup menjadi pelita kecil dalam diri kita sendiri, yang menerangi langkah-langkah sunyi menuju keutuhan. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, siapa yang paling ramai dipuji, atau siapa yang paling besar perannya di panggung dunia. Tapi siapa yang bisa tersenyum pada pagi hari, berdamai dengan nasib, dan berkata dalam hati, "Aku telah hidup dengan ringan, dan itu sudah cukup." Maka tenanglah, dunia boleh terus berputar, tapi jiwamu boleh diam. Dalam diam itu, barangkali engkau akan mendengar sesuatu yang lebih jernih dari segala kebisingan. Suara Tao, suara hidup yang mengalir tanpa paksaan. Dan disitulah kamu akan tahu bahwa kamu telah tiba.